Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan update lagi mengenai cara pembuatan cara pembuatan dupak ya, sekaligus SKP-nya. Oke, di sini saya sudah ada contoh sampel yang sudah lagi diisikan. Jadi kita coba review lagi. Oke, namun sebelum beranjak ke sana, saya kembali mengingatkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Kemudian ketika teman-teman kepengen gabung join di grup, ada di deskripsi video ya. Jadi silahkan baca di deskripsi video, kalian bisa gabung di situ untuk materinya dan segala tanya jawabnya nanti di sana ya. Bisa juga melalui kolom komentar. Kemudian tak lupa saya sering ingatkan bagi teman-teman yang baru saja juga menemukan video ini, ketika ini menunjukkan waktu jam sholat, maka silakan tunaikan dulu ibadahnya. Dan bagi yang sudah melaksanakan, oke, langsung saja disimak. Di sini saya sudah buka aplikasinya ya, kita langsung saja. Nah, ini ada contoh. Oke, ini namanya saya sensor ya. Nah, kemudian di sini dari NIP-nya di sini dia PNS tahun 2019, jadi baru ya, tahun kemarin 2 tahun yang lalu. Ini baru terangkat. Kemudian di TMT-nya itu 1 Februari 2019. Oke. Nah, kemudian untuk bagian identitas ya, saya rasa nggak ada masalah, nggak ada problem. Nah, di sini dia sudah mengisikan angka kredit 67,7. Jadi ini artinya bahwa dia sudah pernah melakukan pembuatan dupak sebelumnya, karena dia sudah pernah melakukan pembuatan dupak sebelumnya untuk dikeluarkan SK fungsionalnya ya. Karena kalau untuk angka kredit yang betul-betul baru CPNS belum pernah buat, itu hanya sebesar 60. Kalau dia ada kelebihan 67 ini berarti dia sudah pernah bikin dupak sebesar 7 poin ya, agar SK fungsionalnya keluar. Oke, nggak ada masalah. Jadi dia langsung entrikan aja di sini 67,07. Nah, kemudian muncullah bahwa nilai sasarannya itu sebesar dalam 1 tahun itu sebesar 4,9,73. Jadi teman-teman tinggal input aja di sini. Ini berdasarkan dupak yang lalu atau berdasarkan SK fungsionalnya. Bagi yang baru PNS, langsung aja entrikan di sini berapa nilainya yang didapatkan. Kemudian di sini akan otomatis sudah keluar target sasarannya dalam 1 tahun berikutnya ya. Ini sudah saya bikin dalam per tahun sebesar 4,973. Untuk cara mendapatkannya, cara menghitungnya silakan simak video saya di yang lain di berikutnya, di video-video sebelumnya ya. Cek aja di video-video saya, di situ ada. Kemudian setelah di sini udah diisi di sini, maka langsung beranjak ke bagian SKP-nya. Kita review ya. Oke, di sini sasarannya 4,973. Kemudian di sini dia kepengennya itu 9,20. Oke, nggak ada masalah ya, lebih besar daripada di sini ya. Oke, nggak ada masalah. Mungkin karena dia ada tujuan, nanti kita lihat tujuannya ya, kenapa dia besarkan, nanti kita simak. Tapi saya rasa nggak ada masalah juga. Nah, kemudian kita langsung nilai di sini aja ya. Di sini 9,20. Kemudian di realisasinya itu 8,406 ya, hasil akhirnya. Oke, nggak ada masalah. Oke, jadi kita coba hitung ya.
kita coba hitung supaya kita bisa pahami mengapa dia memperbesar nilainya. Ini kita pindahkan dulu ke depan. Oke, ini ya yang di depannya dia tadi. Nah, ini kita kalikan, umpamanya kalikan sebesar 2 tahun ya, 2 tahun. Oke, berarti dalam 2 tahun dia akan mencapai 18,4. Nah, 18,4 ini ketika ini ditambahkan nilai awal, nilai dasarnya ini 67,7, kemudian ditambahkan dengan yang ini, kemudian enter, maka dia akan mencapai nilai angka kredit sebesar 85,47 di 2 tahun berikutnya ya. Nah, berbeda dengan ini ya. Saya pindahkan lagi, ini dulu saya pindahkan ke sini, ini pindahkan ke bawah supaya teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau di perkalian saya itu, ini saya kalikan 2, saya kalikan 2,6 tahun ya. Oke, kemudian ini ditambahkan dengan ini. Oke, jadi pas 80 ya. Jadi pas dengan 80, pas dengan sesuai dengan keinginan yang ada di sini ya. Jadi 2C itu nilai dasarnya itu 2C itu 60. Ketika dia sudah membuat dupak untuk agar SK fungsionalnya keluar, ini 60 ini bisa saja lebih ya, 67 seperti ini, atau 65 atau 62. Jadi ini enggak ada masalah ya. Ini artinya dia pernah sudah bikin dupak agar SK fungsionalnya keluar ya. 67 ini karena nilai dasarnya untuk 2C itu 60. 60 ini dari mana? 60 ini adalah nilai pendidikan ya, nilai pendidikan yang di D3 ini. Kalau S1 nilai nilai pendidikannya itu 100 ya. Oke. Kemudian jadi saya rasa nggak ada masalah ya. Ini sudah paham ya tadi ini dari 2C menuju ke, dia kepengennya hendak ke 2D 2 tahun berikutnya, maka dia ngejarnya sebesar-besarnya agar bisa tercapai nanti di 85. Ini nggak ada masalah ya, ini nggak ada masalah. Nah, mau ngikutin ini juga nggak ada masalah sebesar, cuma kalau ini cara saya ini tercapai di 2,6 tahun ya. Oke, jadi saya anggap bahwa si yang bersangkutan ini sudah paham betul bagaimana cara membuat SKP, karena dia tidak walaupun sudah diberikan di sini ancang-ancang target, tapi dia bisa dia memperbesarkan, artinya dia betul-betul paham mekanisme tata cara target angka kredit itu agar bisa mencapai dupaknya, agar bisa mencapai nilai 80 ITD ini ya. Nah, dia besarkan, nggak ada masalah. Nah, ini artinya suatu keberhasilan ya, bahwa tanpa workshop sekalipun, tanpa workshop pelatihan pembuatan dupak, si yang bersangkutan ini sudah bisa membuatnya ya. Oke, jadi saya sangat bersyukur juga karena apa yang saya share itu, ilmu yang saya share itu ternyata bisa dipahami dengan lebih baik. Oke, langsung saja. Kemudian ini tadi kita kembali ke sini ya. Nah, kita kembali ke SKP nya tadi. Nah, ini mengenai kegiatannya nggak ada masalah ya, karena ini saya nggak terlalu untuk nilai kegiatannya, saya tidak akan mengutak-atik atau terlalu mereview ya, karena ini memang sudah baku ya, tinggal kita memilih yang mana dikondisikan sesuai dengan kondisi kita di lapangan ya. Kalau di rumah sakit tentunya akan jauh lebih banyak ya, mungkin lebih bisa sampai 20 orang tugas.
karena ini mungkin saya rasa di puskesmas. Oh ya benar, di puskesmas ini, maka uraian tugasnya lebih sedikit. Oke, kemudian tadi di pengukuran sudah ya, pengukuran sudah. Nah, oh ya, kemudian saya lupa ngasih tahu di sini. Nah ini ada di samping. Ini dia. Oke, contohnya ini 250 kegiatan ya, kegiatan ini, pengkajian individu ini sebanyak 250 kegiatan. Kemudian di sini ini sudah saya buatkan target bulanannya, bahwa dalam sebulan itu bisa dilakukan sebanyak 20 kali sampai 21 kali dalam sebulan. Sama dengan ini juga begini ya. Ini berarti 8 kali dalam satu bulan. Nah, maka untuk di bulanannya di sini, nah sama ini ya. Nanti di bulanannya tanggal berapa melakukan kegiatan ini, berapa kali ya, kayak ini dia di tanggal 2 sebanyak 3 kali melakukan pengkajian ya. Kemudian di sini kosong, enggak ada masalah ya. Nah, akhirnya di sini totalnya 27. Oke, dia besarkan 27. Di sini rata-ratanya cuma 20 sampai 21. Namun di sini dia besarkan sampai 27. Saya rasa nggak ada masalah ya. Ya, pokoknya ya. Jadi ini kontrolnya, ini 27, ini kontrolnya di sini ya. Sorry. Ini ya. Ini saya kasih contoh ya. Mana tadi di bulan 1. Ini seumpama saya delete 3 ini. Nah, jadi 24 ya. Jadi ini dientrikan sampai sebesar 20 atau 21, bisa juga lebih ya. Yang penting endingnya nanti di sini yang penting endingnya di sini, ini 250, di sini juga 250, bisa lebih atau bisa kurang ya. Kemudian ending total daripada di sini, nah di sini angka kredit ya, di sini yang dilihat angka kredit ini di sini ya. Jadi pemanya targetnya ini, maka dari total seluruh kegiatan yang tadi ada di atas ini, harus jangan terlalu jauh lebih kecil, juga jangan terlalu jauh lebih besar, karena nanti pengukurannya di sini, endingnya di sini lagi ya. Nah, ini bernilai baik. Nah, kalau dari saya lihat dari pengukuran dia ini, bahwa dia paham betul bagaimana cara membuat SKP, jadi dia turunkan semua. Ini 250. Kemudian di sini cuma target realisasinya sampai hanya 195 ya. Agar di sini nilai capaiannya itu 81. Yang penting di sini tidak di bawah 75. Nah, ini ada 75. Jangan sampai di bawah 75 ya. Nah, ini. Sini 50 kegiatan, realisasinya 33. Nah, jadi dia paham betul bahwa bagaimana tekniknya, caranya agar di sini tidak jauh jatuh sebesar daripada 75. Oh, ini ada yang keliru juga ini. Nah, ini Pak salah ya. Ini buat yang bersangkutan, tolong dibaikin ini ya. Ini terlalu jauh jatuh ke bawah, di bawah daripada 75 ya. Ini nggak boleh. Ini harus 75 ke atas. Paling tidak ini juga nih, yang 75 baiknya diperbaiki. Ditambah lagi ini kegiatan melakukan tindakan keperawatan kondisi gawat darurat. Oke. Untuk kondisi gawat darurat ini dibaikin ya. Dibaikin. Ini dinaikkan lagi. Dinaikkan. Jangan langsung entry di sini ya, cuma tapi di bulanannya. Di bulanannya ditambahi lagi kegiatan poin 6. Ya, di sini ditambahin lagi kegiatannya. Ya. Ini sama dengan ini. Jadi ada dua teknik. Mau ini ditambahin di sini kegiatannya, ataukah di sini yang dikurangin. Nah, kita ke poin poin 6 ya. Ini 50, di sini 33. Ataukah di sini nanti kita karena ini kurang ya. Sorry, saya belibet ngomongnya. Karena di sini 75 ya. Angka baiknya di situ kisarannya sebesar 76 ya. 76. Nah, caranya ini dinaikin ini sebesar sampai 40 kegiatan
melalui bulanannya diisi ya, poin 6 ya, bulanannya diisi lagi, ataukah di sini diturunkan poin 6 ini poin 6 ya, tadi 50 ya, ini coba kita turunkan jadi 45 ya. Nah, 45. Nah, di sini otomatis akan berubah juga, ini 45. Nah, ini sudah jadi 79 ya. Nah, karena di sini diturunkan 45, otomatis ini menurun ya, menurun, nggak apa-apa ya, seperti itu tekniknya. Kemudian yang 72 ini kita coba di urutan ke 11, 50 ini 30. Oke, kita turunkan lagi 11. Ini poin kegiatan 11, ini kita turunkan jadi 45 juga ya. Oke, ini kita 45 semua ini. Kita turunkan. Oke, sudah 75 ya. Oke, kita harus turunkan lagi berarti sampai dia menjadi, berarti di sini 40 ya. 40. Kita intinya jangan sampai di sini 75 ya. Oke, ini udah benar. Ada masalah. Nah, ini tadi turun lagi jadi 9,14, tadi awalnya 9,18 ya. Oke, jadi tekniknya seperti itu. Kalau di sini tidak mau sudah capek ribet, nggak mau ribet mengutak-atik lagi yang ada di sini, karena di sininya terlalu rendah, maka yang bagusnya diutak lebih cepat itu di sini di SKP-nya ya. Ini ya. Ini ngotak-atiknya di SKP-nya. Ini berarti di sini 2, 75. Baiknya 2 juga di sini ya. Ini baiknya di sini 2 juga. Kalau angka kecil turutin aja dia 2. Oke. Ya, 91 itu nggak ada masalah. Ya. Kemudian ini 50. Ya, di sini 30, sini hasilnya 72, jauh lebih kecil lah, sangat kecil. Jadi ini kita coba poin ini uran tugas ke-7, kita coba di angka 45. Oke. Angka di angka 45 masih 75. Oke, kemudian kita turunkan lagi jadi 40. Ini ya, kita utak-atik lagi, turunkan jadi 40. Oke, ini sudah 40, kita lagi sini 40, 30. Di sini naik jadi 80. Oke, jadi diusahakan di sini ya, intinya diusahakan di sini jangan sampai 75. Jadi 75 itu nilai cukup. Nilai cukup ini nggak bisa dipakai buat untuk kenaikan pangkat ya. Rata-rata nilai 75 di sini, kalau ada nilai 75 di sini nggak bisa dijadikan patokan untuk naik pangkat, dia harus nilainya baik ya. Itu berdasarkan Unix untuk pembuatan SKP-nya. Ini kita save ya. Namun secara intinya bahwa teman kita ini yang bersangkutan ini udah paham caranya, cuman dia tidak mengontrol di sini ya, tidak mengontrol di sini. Saya juga lupa ngasih tahu bahkan di semua video saya, ini harus dikontrol ya, jangan sampai di sini angkanya di bawah 75 ya. Yang ini yang saya blok ini, yang sampai angkanya 75 atau 75 ke bawah, dia harus 75 ke atas di sini ya endingnya. Nah, intinya yang bersangkutan ini sini bahwa dia sudah ngerti tata cara pembuatan SKP dan dupaknya, jadi dia bisa mengotak-atik nilai di sini, nilai harga yang ada di sini agar tidak terlalu besar ya, atau tidak terlalu kecil. Jadi ini intinya bahwa sekali lagi tanpa workshop, tanpa pelatihan, ini yang bersangkutan sudah bisa membuat SKP dan dupaknya ya. Untuk cara pengisian bulanannya ada di video saya sebelumnya, silahkan dilihat part 1 dan part 2. Oke, kita ke semesternya. Oke, nggak ada masalah ya. Sini nggak ada masalah. Oke, di sini juga nggak ada masalah ya, karena di sini tinggal main filter aja ya. Saya tidak terlalu banyak memberikan review sini karena nggak ada yang perlu signifikan yang menjadi perhatian yang perlu diperbaiki di sini, karena di sini otomatis. Ini sheet otomatis ya.
Jadi di sini hanya tinggal mau filter aja. Sini tinggal mau filter aja, kita kembalikan, kita filter, kemudian oke. Jadi apa yang terjadi di sini adalah hasil yang ada di sini ya, hasil yang ada di sini. Nah, di sini nggak ada angka yang diotak-atik, hanya tinggal mau filter aja. Nah, untuk pemberitahuannya bahwa ini adalah nilai dupak atau nilai angka kredit sebelumnya ya. Ini unsur lama, ini unsur lama. Ini kegiatan lama, nih. Ini kegiatan lama ini semua, ini maksudnya kegiatan lama. Ini angka yang sebelumnya yang didapatkan ya. 67,07 sama yang sudah dientrikan di sini, 67,07. Ya. Ini di dupak semester pertama. Ini dupak semester pertama ya. Ini angka kegiatan yang lama, sekali lagi ini angka kegiatan yang lama yang sudah didapatkan di sebelumnya. Ini yang baru ini sebesar 5 hasil dari ini ya, kegiatan bulan 1 sampai 6 ya. Kemudian terekap di sini, kemudian rekapan semester ini masuk ke dupak semester 1 ya, sebesar ini 67. Ini yang lama ditambah yang baru ya, hasilnya ini 72. 67 tambah 5 72 ya. Oke, untuk print previewnya seperti ini bentuknya ya. Nah, ini sudah bentuk baku, nggak ada masalah. Oke ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya ya. Jadi yang saya betul-betul tekankan tadi itu untuk review di sini, itu di sini ya, terutama di sini hasilnya ini di bagian pengukuran ya. Hasil total semua kegiatan kita yang ada di sini mulai dari SKP sini, kemudian masuk ke bulanan, semester dan dupak itu nanti endingnya di sini ya, di pengukuran. Jadi kegiatan dalam satu tahun ini kita akan diukur di dalam lembar pengukuran ya. Nah, ini namanya lembar pengukuran, lembar penilaian sasaran kinerja ya, penilaian capaian. Kemudian kita masuk ke di nilai prestasi ya. Jadi ini untuk menilai prestasi kita dalam setahun ya. Kalau tadi ini menilai sasaran kita apakah sudah terrealisasi apa enggak. Nah, sekarang ke nilai prestasinya. Nah, di sini oke, dia nilai awalnya dia tulis 76, enggak ada masalah ya. Dasarnya 76, enggak ada masalah. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian nilai hasil akhirnya 78. Oke, untuk PNS yang baru terangkat nilai 78 itu sudah bagus ya, enggak ada masalah. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Mudah-mudahan dengan review ini teman-teman bisa lihai juga dengan emasnya ini. Oh, emasnya sorry, saya lupa. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini, saya review ini bisa juga seberhasil ini dengan teman kita yang ada salah satu anggota di grup, bisa sepaham ini juga. Jadi tanpa workshop, tanpa pelatihan, tanpa keluar biaya duit untuk workshop ngikutin bagaimana cara pembuatan dupak, tanpa menyuruh orang membuatkan, kita sendiri bisa buat tanpa biaya, kita bisa sendiri buat ya, kita berhasil buatnya ya. Saya harapkan seperti itu semua. Jadi mudah ya membuat SKP dan dupak itu. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya review ini bisa jadi nambah lagi wawasannya, pengetahuannya mengenai pembuatan SKP dan dupak ini. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Semua kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.